الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام، والذي أوحينا باتباع سبيله القويم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم فصل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين، أما بعد. أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. Ma'asyiral hadirin yang mulia rahimakumullah, tiada henti bersyukur alhamdulillah kepada Allah atas karunia nikmat iman, Islam, sehat walafiat, bisa melaksanakan ibadah salat Jumat. Minal Jumat ilal Jumat kafaratun, semoga dari Jumat ke Jumat menjadi pembersih dosa kita. Salawat salam semoga Allah curahkan pada baginda yang mulia, kekasih Allah, menjadi referensi hidup kita, tauladan kita, uswah kita, yang dirindu syafaatnya, ditunggu perjumpaannya, yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah merasa ibadah salat ditunaikan tapi boleh jadi tidak khusyuk, maka penyempurnanya adalah syafaat Rasulullah. Kita boleh jadi merasa sudah melaksanakan muamalah, amal ibadah, rukun Islam yang lain, tetapi boleh jadi di situ ada ketidakikhlasan, maka penyempurnanya adalah syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dikasrati salawah, memperbanyak salawat menjadi bukti cinta kita kepada baginda yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Kalau Allah saja bersalawat kepada Nabi, malaikat saja bersalawat kepada Nabi, apatah lagi kita umatnya Kanjeng Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memenuhi rukun khutbah, khatib berwasiat pada diri pribadi al-fakir, yang dhaif, yang lemah. Juga tersampaikan pada hadirin yang mulia, mari bersama kita tingkatkan iman takwa kita dengan sebenar-benarnya, intisarul awamirillah wajtinabu nawahihillah, dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Yakin jalan takwa membawa selamat kita dunia akhirat, yakin jalan takwa membawa kebahagiaan kita hidup di dunia dan kebahagiaan kita hidup di akhirat kelak nanti. Hadirin yang mulia, alhamdulillah kita berada di paruh terakhir bulan Syawal. 2 hari lagi Syawal akan meninggalkan umat Islam, 1444 Hijriah ini. Semoga Syawal dengan makna semangat Allah memberikan kepada kita semua himmatul ibadah, semangat beribadah yang istiqomah dalam taat kepada Allah, dalam takwanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Karena perjalanan dari Rajab, dari Ramadan, Syawal, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal menjadikan sebuah perjalanan. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Ada satu tanda perputaran yang tujuannya adalah ingin menguji kita, siapa yang lebih saleh, siapa yang lebih baik amalnya. Allah berfirman di dalam surah Al-Mulk ayat 2, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia Allah yang menciptakan kematian, menciptakan kehidupan, liyabluwakum, untuk menguji siapa di antara kalian semua, ayyukum ahsanu amala, yang lebih baik amalnya. Maka dengan ditinggalkan Ramadan, semoga kita semua diberikan taufik hidayah, diberikan motivasi, diberikan tuntunan dengan rahmat dan kasih sayangnya. Walaupun seperti adanya yang kita lakukan dalam hidup ini, ibadah dan kewajiban kita dengan segala kekurangan dan kelebihannya, hanya pertolongan Allah lah yang menuntun, yang membimbing kita untuk lebih baik. Ada 3 golongan manusia setelah ditinggalkan Ramadan. Yang pertama, golongan yang pertama adalah golongan yang ketika sebelum datang Ramadan, sejak di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, bahkan sebelumnya, dia menjadi Abdullah, dia menjadi hamba Allah. Dia serius melaksanakan titah tugas apa yang diperintahkan oleh Allah untuk falyabudu, beribadah kepada Allah. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahudin wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun falyabudu rabb hadzal bait. 3 ayat ini menerangkan kepada kita semua sebagai tugas kita yang utama, yakni beribadah kepada Allah. Golongan yang pertama ini, dia amat sangat memperhatikan, dia amat sangat serius melaksanakan seluruh titah kewajibannya, intisarul awamilah wajtinabu nawahilah, dia kerjakan dengan penuh taat bahwa apa yang dilakukannya sebagai tugas fungsinya hamba kepada Khalik Sang Pencipta. Maka ketika datang Ramadan, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala nirun, dia merasa senang, dia merasa bahagia, dia merasa sukacita, maka lebih ditingkatkan ketika datang Ramadan. Tidak biasa-biasa. Karunia Allah, jamuan Ramadan dia nikmati bukan untuk biasa-biasa, tetapi ingin dijadikan menjadi hal yang luar biasa. Sudah disiapkan sejak Rajab, Sya'ban, maka ketika datang dia lakukan. Paginya dia melaksanakan ibadah saum Ramadan, malamnya qiyam Ramadan, tarawih, tadarus Al-Quran, berzikir. Paginya dia melaksanakan aktivitas bekerja, tidak lupa sedekah, tahlil Quran juga tidak dilewatkan, duhanya dilaksanakan, sunnah-sunnah lainnya dia kerjakan. Kenapa? Karena dia ingin membuat Ramadan, karunia dari Allah, jamuan dari Allah itu tidak untuk yang biasa-biasa. Ini golongan yang pertama. Maka dia akan terus memanfaatkan Ramadan. Maka perputaran demi perputaran, apalagi menjelang 10 hari terakhir, dia sudah mewakafkan hidupnya bagaimana berupaya untuk melupakan urusan dunia. Maka dia pun melaksanakan iktikaf untuk menyambut apa yang kita kenal dengan harapan mendapatkan malam mulia Lailatul Qadar, khairun min alfi syahrin, lebih baik dari 1000 bulan, 83 tahun. Sekali ibadah mendapatkan keutamaan sekian puluh tahun, 83 tahun. Maka dia berusaha, dia memaksimalkan lebih dari apa yang dulu sebelum Ramadan datang. Ketika sudah datang Syawal, Ramadan meninggalkan dirinya, bakatis samawati wal ardu wal malaikatu, merasa sedih, merasa kehilangan, merasa ditinggalkan oleh kekasih jamuan Ramadan. Maka dia pun tetap menjalankan istiqomah, tetap dia melaksanakan ibadah. Kalau dulu tadarus Quran, sekarang pun dilanjutkan walaupun Ramadan sudah meninggalkan. Kalau dulu ada tarawih, maka dia lakukan terus dengan istiqomah, berharap dengan qiyamul lail, tahajud dan lain-lainnya. Kalau dulu di bulan Ramadan dia bersedekah, maka diteruskan setiap hari pun sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya untuk melanjutkan. Jangan sampai terputus, jangan sampai berkurang dari apa yang sudah dilakukan ketika dulu di bulan Ramadan.
maka dia lakukan bahkan sunnah-sunnah yang lain, termasuk Syawal dia kerjakan. Di bulan Syawal dia melakukan 6 hari berpuasa sunnah yang dicontohkan baginda Nabi Muhammad SAW. Golongan yang pertama tentu sangat ideal, dan tentu ini menjadi keinginan kita, kerinduan kita. Semoga kita dipilih menjadi golongan yang pertama. Semoga kita berharap menjadi hamba-hamba yang tadi diberikan hidayah, diberikan taufik menjadi golongan orang-orang yang tadi di awal untuk mengutamakan kepada perintah Allah. Dalam ayat lain diingatkan, sabiqun bil khairat, biiznillah, dia mengutamakan tentang kebaikan-kebaikan perintah Allah, dengan izin Allah, dengan perintah Allah tadi yang diperintahkan kepada hamba umat Islam. Yang kedua, ada golongan manusia ketika ditinggalkan oleh Ramadan, hadir di bulan Syawal walaupun sudah tinggal di paruh terakhir 2 hari lagi. Orang ini ketika sebelum datang Ramadan tidak serius dalam beribadah, bermain-main di dalam melaksanakan ibadah. Tapi ketika tiba Ramadan, hidayah Allah turun, maka dia semangat, dia merasa bahagia ketika datangnya Ramadan. Dia kerjakan saum Ramadan di siang hari, dia lakukan tarawih, dia kerjakan tadarus Quran, dia mau berbagi, dia melaksanakan seluruh muamalah kegiatan yang dituntunkan di bulan Ramadan. Tapi orang golongan yang kedua itu ketika Ramadan meninggalkan dirinya, dia kembali lagi bermain-main. Dia kembali lagi kepada maksiat, dia kembali lagi kepada munkarat. Artinya pembelajaran di kawah candra di muka Ramadan, hadirnya bulan Syawal tidak berbekas, tidak memberikan athar, tidak memberikan pengaruh, tidak memberikan dampak positif di dalam kehidupannya. Maka dia sempat kembali seperti dulu sebelum datang bulan Ramadan, dengan bermain-main, dengan lalai kemaksiatan, kemunkaratan. Ini golongan yang kedua. Golongan yang terakhir ketika Ramadan meninggalkannya, yang ketiga ini adalah golongan orang yang sebelum Ramadan, ketika datang Ramadan, dan ketika setelah selesai bulan Ramadan, sama dia dalam keingkaran, sama dalam bermain-main. Tidak ada pengaruh bahagia ketika datang Ramadan. Dia mengupayakan melaksanakan di malamnya tarawih, siangnya saum Ramadan. Tidak sama tertarik, tidak memaknai dan memahami bahwa itu karunia jamuan dari Allah yang akan menguntungkan bagi dirinya. Dia dalam kelalaian, dia dalam keadaan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun hadirin yang mulia, Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Kasih sayang Allah diberikan kepada hambanya. Kasih sayang Allah diberikan kepada siapapun sepanjang dia wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dia menjaga keislaman, dia menjaga keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segala kekurangan-kekurangan, kelalaian-kelalaian, kekufuran-kekufuran yang dia lakukan. Islam masih menguntungkan bagi dirinya. Kenapa? Karena Islam memberikan kesempatan sepanjang nyawa, rohnya belum yugharghir sampai tenggorokan, pintu ampunan Allah masih terbuka. Pintu taubat yang dilakukan oleh hamba itu masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Kesempatan ini yang diberikan Allah kepada hamba-hamba golongan yang ketiga itu, maka tidak ada ruginya bagi segenap kita untuk terus memohonkan ampunan, bertaubat kepada Allah. Wasari'u ila maghfirah, bersegera, ajilu bitaubah, menyegerakan diri untuk memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menguntungkan taubat, taba yatubu taubatan, artinya kembali kepada jalan Allah dari apa yang sudah dilalaikan selama ini.
melepaskan dari segala ikatan penyimpangan yang pernah dilakukan, kemudian bertekad untuk melaksanakan, memenuhi kebutuhan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Caranya pertama, menyadari ikhlas bahwa ini menjadi bagian yang menguntungkan bagi dirinya, berhenti dari apa yang dulu telah dilakukan, kemaksiatan, kemunkaratan, menyesali, kemudian berjanji tidak mengulangi dan mengganti dengan kebaikan. Faidah dengan taubat itu akan terhapus dosa, keburukan diganti dengan kebaikan, membawa keberuntungan, jalan menuju surga, pembersih hati, kemudian diberi kenikmatan hidup dan cinta Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua dibimbing oleh Allah, dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala yang maha menyaksikan seluruh dosa khilaf salah kita semua. Begitu satu ungkapan syair mahabbah, amutu wa ahya ala hubbikum, aku mati dan aku hidup ingin mendapat cintamu, wa zulli ladaikum wa izzi bikum, aku hina ya Allah di hadapanmu karena menyadari dosa maksiat kulakukan selama ini. Tapi wa izzi bikum, ketika aku bersamamu aku menjadi mulia terangkat ya Allah. Wa rohatu ruhi roja kurbikum, ketentraman jiwa hatiku ya Rabb berharap ingin dekat denganmu ya Allah, karena dekat itulah yang akan membuat kami di hadapanmu hamba ya Rabb menjadi mulia. Wa azmi wa qasdi ilaikum dawam, keinginan azam dan tujuan tiada lain kecuali hanya kepadamu ya Allah pencipta alam jagat raya. Barakallahu li wa lakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.